Shalom, salam kenal. Nama saya Kelvin Jamios, seorang mahasiswa yang menuntut di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Dan pada ketika ini saya akan mengulas sebuah buku dari tugasan subjek pengantar teologi sistematik yang diampu oleh Dr. Nicole Hozia Layartara yang juga dikenal sebagai Pak Bro yang terkece. Ya, di tangan saya ini ada buku yang berjudul Firman Allah dan Akal Budi Manusia yang ditulis oleh seorang ahli filsuf, yaitu Ronald H. Nash, seorang ahli filsuf yang cukup terkenal. Telah lahir pada 27 Mei 1934 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, dan sudah meninggal dunia dipanggil Tuhan pada 20 Maret 2020. Dan beliau bukan sekadar dikenal sebagai seorang ahli filsuf agama, beliau juga merupakan seorang apologetik Kristen dan juga pakar dalam epistemologi dan juga etika. Beliau mendapatkan pendidikan ataupun latar belakang pendidikan beliau adalah dia mendapatkan ijazah sarjana mudanya di Brighton College dan mendapatkan PhD dalam bidang falsafah dari Syracuse University. Nah, beliau juga berkhidmat sebagai profesor falsafah di Western Kentucky University selama lebih daripada 27 tahun, dan juga menjadi profesor di Reformed Theological Seminary dan juga Southern Baptist Theology Seminary. Dan beliau juga mengajar banyak subjek seperti teologi sistematik, filsafat agama, dan juga hubungan antara agama dan budaya modern. Ya, tentu sekali beliau cukup memberi sumbangan yang besar dalam dunia filsafat, teologi, dan ada banyak karya penting yang telah dihasilkan oleh beliau, dan salah satu itu adalah buku yang ada di tangan saya sekarang. Nah, buku ini saya dapatkan dari toko Kristen yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Dan buku ini memiliki kulit yang agak tebal dan cukup tahan pada saya, dan buku ini juga memiliki 175 muka surat dengan 12 bab. Nah, jadi ini yang akan saya bahaskan secara ringkas sebentar nanti. Saya suka juga untuk review dari physical buku ini. Saya suka buku ini karena dia memiliki dari helaian kertas ini agak tebal, karena saya ini adalah seorang yang suka mencatat, melakukan highlight pada buku ini. Dan bila saya melakukan highlight, perhatikan dia tidak tembus di sebelah, jadi agak tebal. Ya, juga buku ini bahasanya agak dalam menurut saya, dan itu tentu sekali saya harus membacanya berulang kali. Nah, mungkin salah satu sebab adalah kendala bahasa, karena dari penulisan buku ini adalah dalam bahasa Indonesia, sedangkan saya adalah orang Malaysia yang harus baca berulang kali untuk memahami. Nah, yang kedua juga bahasanya agak akademis, di mana dia menggunakan istilah-istilah filsafat yang begitu mencabar buat saya, dan saya harus membuka kamus, mencari sumber-sumber yang lain untuk mendapatkan maksud dari penulisan buku ini. Nah, sekali lagi saya akan membaca ini berkali-kali untuk memahaminya, dan pasti itu akan mengambil masa yang agak lama untuk memahami dari pola pikiran sang penulis. Nah, yang ketiga saya suka dari buku ini adalah dia memiliki keteraturan di dalam penulisannya, menggunakan bab yang mengikut flow-nya. Ya, contohnya, untuk saya memahami bab 2, saya harus baca bab 1. Untuk saya memahami bab 4, saya harus membaca bab 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 untuk memahami bab 4. Maksudnya adalah saya tidak boleh meninggalkan pembacaan, ataupun saya harus paham dari setiap bab untuk memahami bab yang selanjutnya. Nah, kalau Anda membaca buku ini terus mau lompat, Anda rugi, sebab Anda tidak akan memahami sepenuhnya dari penulisan buku ini. Nah, ini dia buku yang akan saya bahaskan secara ringkas satu persatu. Baik, sekarang kita akan membahaskan bab 1, yaitu Gap Hume, pemisahan iman dan pengetahuan.
Nah, Nash menonjolkan satu sosok pribadi, ahli filsuf yang bernama David Hume, yang merupakan seorang filsuf Skotlandia yang sangat berpengaruh di abad ke-18, yaitu zaman pencerahan, di mana pada ketika itu eh, sebelumnya ada ramai penganut-penganut paham tentang rasionalisme. Sebaliknya, Hume memiliki satu pandangan yang berbeda dari ahli-ahli filsuf yang lain, dan itu menjadi satu tarikan. Ada begitu ramai ahli filsuf dengan pikiran Hume yang sebenarnya telah membangun begitu ramai ahli-ahli filsuf, sehingga mereka berkembang dengan bermacam-macam corak pemikiran. Sungguh pun begitu, tidak kurang juga bahwa ada yang mengkritik dan tidak bersetuju dengan pandangan Hume, seperti ahli filsuf yang lain, yaitu Reid dan juga Beatty, yang memiliki kesalahpahaman tentang David Hume karena menganggap bahwa Hume sedang menyerang fondasi kekristenan, yaitu seperti eksistensi Allah, juga tentang keberlangsungan kehidupan yang berpribadi setelah kematian, dan juga mukjizat. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman di kalangan beberapa tokoh-tokoh ataupun ahli filsuf pada ketika itu. Nah, Nash menekankan, saya meletakkan ada 3 hal yang ditekankan tentang Hume di sini. Yang pertama itu adalah tentang skeptisisme Hume tentang pengetahuan. Ya, Hume memang dikenal sebagai seorang yang begitu skeptis tentang banyak hal. Sebelum disebut pengetahuan, itu harus dipersoalkan dengan begitu radikal dan kritis sekali untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, selain daripada membaca buku ini, saya juga membuat pembacaan yang lain dan juga melihat beberapa beberapa forum yang bercerita tentang David Hume. Nah, yang saya dapati bahwa skeptis Hume di sini adalah dia mempersoalkan sesuatu yang sudah dijawab menurut umum, tetapi pada Hume itu perkara itu masih perlu dikaji, masih perlu diamati. Ya, jadi contohnya seperti apabila ada satu benda yang dari atas dilepaskan dan benda itu jatuh ke bawah, umumnya kita menerima bahwa memang normal apabila ada benda yang dilepaskan dari atas pasti akan jatuh ke bawah. Tetapi menurut Hume itu adalah sebuah keadaan yang harus difikirkan. Kenapa keyakinan-keyakinan sebegitu akhirnya boleh diketahui, ya. Jadi pengetahuan itu harus dibuktikan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan juga harus dialami dan didukung atas pengalaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nash juga menekankan mengenai Hume ya tentang hubungan antara sebab dan juga akibat. Ya, ini yang disebut sebagai kausalitas, yang mana Hume sendiri memberitahu bahwa ada banyak hal yang tidak boleh diberikan 100% menerima sebagai satu pengetahuan. Kalau hari ini ada satu perkara yang sudah berlaku, itu dialami, itu baru menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi kalau untuk menjadikan sebuah pengetahuan kepada sesuatu hal yang belum terjadi, itu belum boleh dipastikan.
Jadi itu harus dijawab dengan tanpa memberikan konfirmasi yang konkret. Ya, dalam arti kata yang lain, dengan sikap Hume yang begitu skeptis, itu akan selalu menjadi sebuah keraguan. Nah, yang ketiga, apa yang ditekankan oleh Nash mengenai Hume, yaitu tentang kritikan terhadap argumen tradisional dalam teologi yang dilakukan oleh Hume. Ya, jadi menurut Hume bahwa manusia tidak sangat mustahil sekali untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang tidak boleh digapai, ya. Allah yang transenden itu adalah Allah yang tidak dapat difikirkan. Karena pertama, adalah mustahil manusia untuk dapat mengalami secara indrawi tentang Allah. Nah, dengan pengertian Hume yang begitu, Hume akhirnya dituduh sebagai atheist. Tetapi menurut Nash dengan tegas memberitahu bahwa Hume bukanlah seorang yang disebut sebagai atheist. Ya, kalau dia atheist, dia tidak mungkin akan menjelaskan tentang keberadaan Allah. Sungguh pun menurut Hume bahwa keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikenal ataupun tidak boleh dijangkau. Nah, Hume juga tidak pernah berusaha untuk membuktikan eksistensi Allah, ya. Dan tentu saja dia tidak pernah berargumentasi bahwa mukjizat itu mustahil. Ya, sungguh pun dia mengkritik tentang beberapa hal yang terkait dengan mukjizat. Nah, Hume percaya adanya akal budi ilahi. Ya, tetapi dengan akal budi ilahi itu hanya apabila mengalami pengalaman. Ya, sejauh mana manusia mengalami pengalaman secara indrawi, ya itu tidak dapat disangkal. Tetapi untuk coba memaksakan untuk mengerti sepenuhnya, itu adalah sangat mustahil. Ya, jadi tujuan Hume dalam perbahasanya mengenai agama adalah seperti sasarannya kepada golongan-golongan ahli filsafat yang terlalu ekstrim tentang rationalism. Jadi dia juga ingin mau menyatakan bahwa keyakinan dan pengetahuan itu tidak selalu berasal dari satu paham rationalism, tetapi dia harus berasal dari sesuatu hal yang dialami, diteliti, dan itu seperti sains yang ada hal yang perlu dikaji, diteliti semuanya, ya. Jadi ini yang disebut sebagai gap Hume, yaitu Nash menguraikan tentang ada celah di dalam pemikiran Hume. Tetapi ini menarik sekali karena karya ini menjadi kontribusi yang begitu penting di dalam mewarisi cara pikir Hume, dan bagaimana pemikiran beliau terus mempengaruhi, ya, diskusi filosofi sehingga hari ini. Ya, jadi itu yang saya boleh sampaikan untuk bab yang pertama ini. Baik, sekarang kita akan masuk di dalam bab yang kedua, yaitu berkenaan dengan agnosticism teologis dari Kant hingga Ritschl.
Nash sedang menjelajah perkembangan dari cara fikir ahli-ahli filsuf dan juga teologis yang berkaitan dengan agnosticism di zaman era modern pada waktu itu. Nah, dia mengawali dengan argumennya, cara fikir dari seorang ahli filsuf yang bernama Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant merupakan seorang sosok pribadi yang terbangun dari dogma lamanya menjadi dogma yang baru ataupun mengalami revolusi dalam pikirannya setelah dia membaca dan memahami cara pikirnya David Hume. Nah, sepertinya David Hume adalah sebuah percikan api, tetapi Immanuel Kant adalah kipas yang mengipasi api itu, akhirnya itu menjadi besar sehingga Immanuel Kant telah mengembangkan sebuah cara paham, yaitu menggabungkan ada dua cara fikir, yaitu tentang rationalism dan juga empirisisme. Ya, kita tahu bahwa Hume sebenarnya adalah penganut cara fikir empirisisme, dan Hume sebenarnya menentang ya orang-orang yang menganut cara pikir rationalism. Tetapi Immanuel Kant menggabungkan ini, dan dia menyatakan bahwa ini harus digabungkan karena dia merupakan sebuah bentuk dan juga isi, ya. Nah, menurut Kant, pengalaman indrawi itu adalah berawal dari sebuah pengetahuan, tetapi untuk memahami pengetahuan itu dia harus memiliki ya rasional manusia ataupun ya akal budi manusia untuk memahami keseluruhan. Maka itu pengalaman indrawi itu adalah berkaitan dengan isi ya, empirisme, sementara memahami dari cara fikir itu adalah berkenaan dengan rationalism ya. Cuma saja Kant sendiri menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan itu sangat terbatas sekali. Nah, dia menyatakan bahwa manusia secara indrawi hanya akan memahami apabila ada pengalaman indrawi yang sedang ada di hadapan mata. Itu sepertinya sebuah objek yang ada yang diletakkan, yang kita lihat, yang kita rasakan, dan di mana objek itu kita boleh memahaminya secara akal manusia. Tetapi untuk memahami objek itu di luar dari ruang, waktu, bentuk itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Sangat mustahil. Demikian juga Kant menanggapi bahwa manusia tidak dapat memiliki pengetahuan sepenuhnya tentang Allah selama Allah mewujudkan dirinya dalam bentuk objek. Nah, menurut Kant bahwa Allah bukanlah objek, ya. Allah adalah di luar dari objek, yaitu subjektif yang mustahil manusia boleh memahami. Dalam arti kata yang lain bahwa Kant menyatakan bahwa pengetahuan tentang Allah itu adalah sangat mustahil buat manusia. Ya, jadi itulah dinding yang dibangun oleh Kant itu sendiri. Nah, Kant juga memperkenalkan sebuah teorinya, yaitu tentang nominal dibandingkan dengan phenomenal, ya. Jadi dia memberikan satu ilustrasi seperti sebuah objek, yaitu meja yang kita boleh lihat, yang kita boleh sentuh, yang kita boleh rasa. Nah, ini yang disebut sebagai dunia fenomenal. Ya, tetapi objek itu sendiri sebenarnya, meja itu sendiri sebenarnya bebas dari pengalaman. Ini yang disebut sebagai nominal, di mana meja itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki sesuatu yang boleh bertindak balas. Nah, itu yang Immanuel Kant sedang membangunkan. Dia sedang bangunkan tentang dinding dari pemahamannya. Nah, Allah Kant adalah Allah yang tidak dikenal dan juga tidak dapat dikenal. Inilah agnosticism dari Immanuel Kant.
Nah, baik Hume maupun Kant, iman dan pengetahuan tidak memiliki persamaan. Nah, ini adalah pemahaman dari kedua sosok ahli filsuf ini. Nah, secara tidak sengaja Kant maupun Hume secara sebenarnya tidak sengaja sedang membatasi kuasa Allah. Kant lebih menyimpulkan bahwa untuk menjadi orang Kristen yang baik hanya perlu jaga moral dan juga beriman tanpa mengetahui Allah yang tidak terbatas. Nah, jadi dengan corak fikir Immanuel Kant baik Hume ini sebenarnya telah terus-menerus berkembang dan memberikan satu kontribusi juga buat tokoh-tokoh filsuf yang lain seperti Friedrich Schleiermacher dan juga Albert Rätschl. Kalau filsuf yang bernama Schleiermacher ini sebenarnya dia mengedepankan pula pentingnya pengalaman religius sebagai dasar pemahaman teologi. Sementara Rätschl pula menekankan aspek moral dan juga etis dalam iman. Nah, lebih dari sekedar argumen mereka itu adalah tentang teologis yang sebenarnya coba untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Tetapi akhirnya mereka berdua ini tidak jauh beza dengan cara berpikir Immanuel Kant maupun Hume. Jadi mereka hanya berputar-putar di situ saja. Nah, jadi Nash sedang memperlihatkan tentang masing-masing ahli filsuf ini cara mereka berpikir dan juga merespon tentang agnosticism ini yang berusaha untuk membangun kembali kepercayaan dan konteks yang lebih sesuai di dalam perkembangan ilmu pengetahuan ahli filsuf pada waktu itu. Jadi melalui analisis kritis ini Nash memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana kita dapat berdebat mengenai suatu batas pengetahuan dan kepercayaan yang berlangsung di dalam tradisi teolog serta satu kesan ataupun impak terhadap pemikiran religius di zaman modern. Jadi di dalam penulisan Nash yang berhubung kait di dalam bab ini, dia menyajikan satu diskusi yang kaya, yang kompleks mengenai hubungan antara agnosticism, pemikiran Kantian dan juga evolusi teologi modern. Jadi di sini akan membuatkan para pembaca untuk dapat menggambarkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan iman yang terus mempengaruhi yang terkait dengan cara pikir ahli-ahli filsuf yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang kita akan membahaskan di bab yang ketiga, yaitu serangan penyataan terhadap propositional, yang adalah satu sangkalan terhadap penyataan yang benar, namun menganggap kebenaran itu belum dapat dipastikan. Nah, ini Nash coba untuk mengurai dari beberapa pendapat ahli-ahli filosofi yang lain tentang serangan-serangan ataupun sangkalan mereka terhadap sesuatu penyataan yang benar. Jadi kita melihat bahwa di dalam buku ini Nash mengangkat beberapa nama tokoh-tokoh seperti Karl Barth yang menolak cara pikir dari Schleiermacher dengan beranggapan bahwa teologinya adalah pengkhianat terhadap Kristus. Menurut Barth, bahwa wahyu
adalah tindakan sepenuhnya dari Allah, dari Allah yang datang dari luar, dari diri manusia, ya. Tuhan menurut Barth adalah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dan Alkitab. Nah, jadi ia menolak pandangan Schleiermacher yang lebih menekankan pengalaman pribadi sebagai sumber kebenaran teologi. Nah, jadi Schleiermacher juga cenderung mengedepankan idea bahwa iman harus berdasarkan pada pengalaman religius dan perasaan manusia. Ia melihat bahwa agama sebagai ungkapan perasaan hati inti dari manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan Barth tidak bersetuju, sehingga dia menawarkan pahaman iman yang lebih teologis dan Kristus adalah pusat, ya. Dan ia berargumen bahwa iman harus didasarkan pada pengungkapan Tuhan kepada manusia, bukan berdasarkan perasaan atau pengalaman subjektif, ya. Nah, setelah itu juga ada seorang ahli filsuf yang bernama Emil Brunner yang mengikuti Karl Barth dengan menyatakan bahwa penyataan ilahi bukanlah sebuah Alkitab ataupun doktrin. Ya, Nash menyampaikan bahwa penyataan itu menurut Brunner, penyataan itu adalah Allah itu sendiri dalam manifestasi dirinya di dalam sejarah. Ya, jadi Allah Bruno hanya bisa dikenal sebagai subjek dan bukan objek. Nah, maka itu Bruno beranggapan bahwa Alkitab itu sendiri bukanlah firman Allah. Namun menurut Bruno, bahwa melalui Alkitab kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Jadi tidak usah percaya kepada Alkitab, ya. Berbeza dengan seorang ahli pemikir lagi, yaitu Rudolf Bultmann, yang bertentangan dengan Bruno, di mana Bultmann percaya bahwa penyataan Allah diterima secara langsung tanpa ditafsirkan. Nah, menarik sekali, ya. Dan seorang ahli pemikir lagi, yaitu Paul Tillich, pula berpendapat bahwa penyataan Allah adalah misteri dan terletak di luar jangkauan kemampuan alami manusia untuk mengenal Allah. Menurut Nash, Tillich menolak pandangan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, ada beberapa nama-nama lagi yang diangkat oleh Nash di dalam bab yang ketiga ini, yang mana menyangkal terhadap sebuah kebenaran dengan menyatakan sesuatu yang tidak jelas, ya, tidak jelas. Jadi untuk bab yang seterusnya akan lebih menjawab, ya, dari serangan terhadap penyataan proporsional. Baik, kita sudah masuk di dalam bab yang keempat dan kita akan membahaskan tentang pembelaan atas penyataan propositional. Ya, jadi kalau di bab yang ketiga tadi itu adalah satu sangkalan ataupun penentangan terhadap kebenaran. Nah, jadi di dalam bab ini Nash akan mengumpulkan data-data bagaimana cara untuk mempertahankan dengan bukti tentang propositional yang ada. Nah, jadi tidak hanya sekedar memberikan satu penyataan saja, tetapi juga dengan bukti-bukti yang akan ditunjukkan oleh Nash di dalam buku ini, dalam bab ini. Nah, jadi pada saya ketika membaca bab ini, saya melihat dalam jarak yang jauh bagaimana cara Nash coba untuk menyampaikan pembelaan ini dengan menggunakan pandangan rationalism dan juga pandangan empirisisme, ya. Jadi maka itu kalau kita melihat
dari segi rationalism yang pakai oleh Nash. Dia menggunakan beberapa kaedah dengan pembuktian secara deduktif, pembuktian secara induktif, dan juga melihat argumentasi berdasarkan konsistensi dari data-data yang diterima. Nah, Nash juga menggunakan formula yang pakai oleh filsuf yang terkenal, yaitu Aristoteles, dengan formula yang dikumpulkan sehingga dari data-data yang dikumpulkan itu dia akan melihat mana yang lebih cenderung benar diterima dan dipertimbangkan dari setiap data-data yang dikumpulkan. Nah, jadi dari formula ini dapat disimpulkan dan diambil dari premis yang mana yang benar dan sah dan tidak dapat disangkal, dengan melihat juga contoh-contoh atau bukti-bukti empirikal yang menyokong kebenaran proposisi. Nah, argumentasi dari proposisi ini juga diambil kira, di mana dilihat konsistennya adalah dengan prinsip-prinsip yang sudah diterima atau dengan teori-teori yang sudah terbuktinya benar. Nah, itu secara rationalism dari Nash coba membela ya pernyataan propositional ini. Nah, dari segi empiricisme pula, Nash mengungkit bagaimana pula bagi mereka yang terbatas mendapatkan proposisi ini. Yang saya maksudkan di sini adalah keterbatasan dari fisikal oleh sang penerima. Ya, contohnya mengalami buta, tuli, dan bisu. Ya, ini agak terbatas sekali untuk mereka mungkin boleh menerima satu penyataan. Tetapi Nash menekankan bahwa penyataan Allah tidak akan terbatas walaupun si penerima itu terbatas. Ya, jadi dalam keterbatasan manusia itu masih dapat diterima. Nah, ini secara empirisisme yang tentu pasti itu adalah pengalaman-pengalaman secara spiritual, tidak hanya secara indrawi sahaja. Nah, ada satu kenyataan juga dari seorang pemikir, yaitu MacDonald. Dia menyatakan bahwa relasi yang benar antara yang objektif dan yang subjektif di dalam agama merupakan isu yang memiliki arti penting yang paling fundamental dan merupakan suatu penelitian yang paling mendesak, ya. Maksudnya sangat penting dan harus dipikirkan. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa apabila keseimbangan antara kedua ini terganggu, maka ada sejumlah elemen dari kebenaran yang utuh itu akan hilang. Nah, jadi ini cukup menarik karena pembelaan di dalam pernyataan propositional ini sangat perlu dijelaskan dengan begitu terperinci, dikaji dengan jelas. Nah, saya suka ada satu dari penulisan di dalam bab ini yang mengilustrasikan bagaimana pentingnya satu subjektif dan juga objektif itu harus menyatu, ya, harus pakai untuk membela penyataan propositional. Ya, jadi di dalam buku ini menulis ada satu ilustrasi, yaitu seorang ibu dan anak terpisah gara-gara perang. Hubungan mereka itu tidak dapat diperjelaskan lagi karena sebuah kejadian yang sudah cukup lama. Walaupun kedua ibu
anak dan juga ibu ini ada di tempat yang sama. Namun di dalam buku ini mencatat bahwa ada satu orang yang mengetahui cerita yang sebenar, tetapi belum sempat dinyatakan dengan diungkapkan, diberitahu tentang kebenaran ini, tetapi sudah akhirnya menjadi dia akan meninggal dunia. Tetapi untung dia sempat menulis sebuah catatan, yaitu dalam bentuk surat. Nah, jadi mereka, kalau objek ini tidak ditemui, itu akan menyebabkan relasi antara ibu dan anak itu tidak mendapat satu konfirmasi. Jadi dengan adanya objek ini akan dapat konfirmasikan tentang hubungan antara anak dan ibu ini. Nah, sungguh pun begitu, pasti anak dan juga ibu ini seringkali dapat merasakan sesuatu kedekatan di antara mereka, walaupun mereka tidak tahu secara utuh tentang hubungan mereka. Nah, kalau mereka membaca surat itu, pasti mereka akan mendapatkan satu jaminan dari perasaan mereka selama itu, dimana ternyata mereka memang benar, perasaan mereka itu sebenarnya tidak salah sebenarnya, tetapi karena tidak ada objek yang dapat memberikan konfirmasi tentang hubungan mereka. Nah, demikian bahwa pembelaan di atas propositional ini memerlukan secara subjektif dan juga secara objektif. Baik, sekarang kita akan masuk di dalam bab yang kelima yang berjudul selingan singkat namun penting. Ya, di dalam bab ini sebenarnya Nash memberikan rehat kepada para pembaca sambil memberikan satu imbasan semula apa yang telah dipelajari ataupun dibahaskan dari bab pertama sehingga bab yang keempat, di mana Nash mau kita melihat bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah memberi impak pada zaman bermula dari abad yang ke-18, yaitu dimulai oleh David Hume, terus diikuti dengan Immanuel Kant. Setelah itu ada beberapa nama yang juga diangkat seperti Reid, Betty, Shelley, Maker, Rachel, dan banyak lagi. Dan Nash juga memberikan informasi tentang apa yang bakal dibahaskan di bab-bab yang seterusnya, ya, bab yang ke-6 sehingga bab yang ke-11. Jadi yang penting adalah dari hal-hal yang terkecil yang Nash ingin menggarisbawahi di situ adalah dari hal-hal yang kecil harus diperhatikan sebelum memahami hal-hal yang besar, karena dari hal-hal yang kecil itu yang memberikan banyak sumbangsi di dalam pemahaman di dalam dunia filsuf, dan khususnya bagaimana mengaitkan firman Allah dan juga akal manusia. Sekarang kita akan masuk di dalam bab 6, di mana kita akan membahaskan tentang logos Kristen. Seperti dari perbahasan kita dari awal, di mana kita melihat bahwa ada banyak pemikir dan ahli filsuf yang coba untuk membangunkan ide mereka sendiri dengan pahaman mereka sendiri, dan terlihat satu warna-warni dan perdebatan dan juga serangan-serangan dari setiap ahli filsuf ini, dan sebenarnya itu bertujuan untuk mencari tahu ataupun dengan satu kehausan untuk mendapatkan jawaban dari persoalan-persoalan yang menjadi
hantu di dalam pikiran ahli filsuf. Dan tentu sekali itu sebenarnya adalah untuk membantu orang ataupun para pembaca pada ketika itu supaya memahami lebih dalam. Namun kita mendapati bahwa ada begitu dalam sekali perbedaan yang begitu radikal di antara akal budi ilahi yang transenden dan juga akal budi manusia yang terbatas, di mana ia merupakan satu dalil fundamental dari agnosticism teologi yang dianuti oleh para filsuf kontemporer pada ketika itu. Jadi ada alternatif yang dilihat sebagai memadai untuk menjawab dari segala persoalan itu, yaitu dengan mematahkan ataupun menjawab dari sikap skeptis ini, yaitu dengan memerlukan satu perkembangan dalam ontologi dan juga epistemologi yang pasti akan menjadi jembatan bagi jurang yang dianggap sebagai suatu perbedaan, ya, perbedaan akal budi manusia yang terbatas dan akal budi ilahi yang transenden. Nah, jadi di dalam bab ini Nash juga bermula dengan memperkenalkan maksud logos, yang tentu sekali logos itu adalah dari istilah Yunani yang bermaksud firman atau akal, ya. Dan di dalam falsafah Yunani, ya, terutama di dalam karya Heraclitus dan juga Stoik, bahwa logos itu adalah merujuk kepada prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Nah, Nash juga menekankan tentang logos dalam Injil Yohanes, ya, di mana fokus di dalam bab ini adalah di dalam Injil Yohanes dari ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Nah, kita tahu dari dalam ayat itu adalah seperti berbunyi, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi firman itu adalah logos itu sendiri. Nah, Nash menunjukkan bagaimana Yohanes menggunakan konsep, ya, logos untuk memperjelaskan peranan Yesus sebagai pencipta, penebus, dan wahyu dari Allah itu sendiri. Nah, Yesus yang adalah sebagai logos adalah pewujudan rasionalis dan juga kebenaran ilahi dalam sejarah manusia. Nah, logos itu adalah, Nash juga menyatakan bahwa logos sebagai jambatan antara filsafat dan juga teologi, dengan membincangkan dan menghubungkan pemikiran ahli falsafah Yunani dengan teologi Yunani Yahudi, dalam falsafah dalam pemikiran filsafat Yunani dengan teologi Yahudi. Ya, kita tahu orang Yahudi yang mendapatkan firman dari awal. Nah, jadi tentu sekali ada ide, ada pandangan-pandangan dari setiap sudut itu di antara Yahudi dan juga Yunani. Nah, dalam tradisi Yahudi, firman Allah adalah satu kuasa kreatif atau dan juga wahyu ilahi itu buat mereka. Sementara dalam falsafah Yunani pula, logos adalah prinsip yang rasional yang menjelaskan tentang keteraturan alam ataupun dunia. Nah, Yohanes menggabungkan kedua-dua perspektif ini
dengan memperkenalkan Yesus sebagai perwujudan logos ilahi. Nah, Nash juga di dalam bab ini menekankan tentang kepentingan logos dalam rasionalitas Kristen dengan memberikan asas bagi rasionalis dalam iman Kristen, yaitu bahwa alam semesta adalah tertib dan dapat difahami karena dunia ataupun karena alam semesta itu adalah ciptaan Allah yang begitu rasional, ya. Dan juga iman Kristen bukanlah kepercayaan buta, tetapi itu berakar pada kebenaran yang sudah diterima secara rasional. Ya, selain daripada itu juga Nash juga memberikan ataupun menekankan tentang dampaknya ataupun implikasi logos untuk filsafat di dalam kehidupan, ya, di dalam kehidupan. Nah, logos bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi ia menawarkan satu filsafat mengenai kehidupan yang tentu sekali memberikan satu sumbangan ataupun membentuk cara gaya hidup manusia. Nah, dengan logos yang memberikan makna dan tujuan hidup kewujudan manusia sendiri. Nah, melalui Kristus sebagai logos, manusia pasti dapat memahami realiti tertinggi dan juga hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Nah, ini dia yang ditekankan oleh Nash di dalam bab ini. Nah, jadi di dalam kesimpulan untuk bab ini juga Nash menekankan bahwa logos itu adalah berpusat kepada iman Kristen, ya. Logos adalah pusat iman Kristen yang menghubungkan antara akal manusia dengan penyataan Allah itu sendiri, ya, melalui Alkitab, melalui pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi dalam logos manusia pasti akan mendapat jawaban eksistensial dan juga filsafat yang mendalam. Ya, jadi dengan itu akan menjadikan iman Kristen bukan hanya benar secara rohani, tetapi juga masuk akal secara intelektual. Jadi ini yang dibahaskan di dalam bab ini. Sekarang kita akan memasuki di dalam bab yang ke-7, di mana kita akan membahaskan tentang rasionalisme dan juga empirisisme, ya. Nash di sini menekankan ataupun membawa dalam satu perbincangan di dalam pendekatan, ada dua pendekatan utama epistemologi, di mana dia memperkenalkan tentang persegi oposisi Aristoteles yang melihat terdapat ada 4 kemungkinan teori tentang pengetahuan manusia. Jadi dari persegi oposisi Aristoteles ini akan dapat dilihat dari posisi manakah seorang pemikir itu, apakah dia dalam posisi rationalism ataupun empirisisme. Nah, jadi berikut kita akan melihat definisi dari dua posisi epistemologi ini, yaitu yang pertama rasionalisme. Ya, kalau rasionalisme ini adalah yang menekankan pengetahuan itu diperolehi dari akal, yaitu sumber utama pengetahuan, yaitu akal.
dan tidak akan bergantung kepada pengalaman indrawi ataupun pengalaman deria. Ya, jadi saya dari pembacaan ini agak menarik karena ternyata Plato adalah seorang pribadi yang sebenarnya mencetuskan satu perkembangan dalam pemahaman rasionalisme ini, sehingga dia juga memperkenalkan satu ciri-ciri seorang rasionalisme adalah dengan menekankan priori knowledge, yaitu pengetahuan yang wujud sebelum pengalaman. Nah, dari paham ini akhirnya terus menerus berkembang dan ditekankan lagi oleh beberapa tokoh utama, yaitu seperti René Descartes, ya, di mana dia menyatakan bahwa pengetahuan itu hanya dianggap sahih jika itu dipahami dengan jelas dan diatur dengan baik melalui akal, ya. Sementara Bras Spinoza, ya, dan juga Gottfried Leibniz, ya, mereka itu menyokong pandangan bahwa kebenaran boleh diketahui hanya dengan melalui proses pemikiran yang logik sahaja. Nah, jadi selain dari itu, ciri-ciri dari rasionalisme adalah mempercayai kewujudan kebenaran universal yang dipahami melalui akal sahaja, ya. Sementara empirisisme adalah menegaskan bahwa pengalaman dari adalah ada sumber utama pengetahuan manusia. Nah, di dalam buku Nash ini ada satu yang ditekankan mengenai tabula rasa. Ya, tabula rasa itu adalah sesuatu papan tulis yang kosong, di mana menurut kaum empirisme bahwa saat lahir akal budi manusia sama seperti papan tulis yang sama sekali bersih, sama sekali tidak ada yang tertulis dengan di atasnya. Dengan kata lain, manusia tidak dilahirkan dengan memiliki ide atau pengetahuan bawaan, ya. Jadi manusia seiring bertumbuh dan berkembang, indera-inderanya yang menyediakan akal budi, dan ya, jadi bermaksud pengalaman indrawi itu yang akan akhirnya melahirkan pengetahuan. Ini menurut empirisisme, ya. Jadi tokoh utama di dalam penganut paham empirisisme ini adalah seperti John Locke, ya, di mana dialah yang sebenarnya menemui teori tabula rasa, yaitu manusia dilahirkan tanpa pengetahuan dan pengalaman itu terbentuk dari minda. Dan juga tokoh utama yang lain seperti George Berkeley dan juga David Hume, ya, dan mereka ini mendalami analisis tentang hubungan antara pengalaman dan juga reality. Nah, kalau empirisisme ini ciri-cirinya adalah dia menekankan tentang posteriori, ya, knowledge, yaitu pengetahuan yang diperolehi selepas pengalaman, ya. Jadi mereka menganggap perhatian ataupun eksperimen itu sebagai cara utama untuk memahami dunia, dan juga apalagi untuk memahami tentang Allah. Nah, jadi Nash melihat dalam perbandingan dua posisi epistemologi ini, yaitu rasionalisme adalah orang yang sumber pengetahuannya adalah akal dan logik, dan juga pendekatan kepada kebenaran
rasionalisme adalah bersifat mutlak dan tidak boleh diubah. Nah, dan maka itu orang penganut rasionalisme adalah yang sering dianggap terlalu idealistik, ya. Sementara epistemologi, sementara golongan empirisisme, ya, empirisisme adalah sumber pengetahuan adalah pengalaman doria, dan juga penganut empirisisme ini adalah kebenaran yang didapati itu lebih fleksibel dan itu tergantung kepada pemerhatian, ya, pemerhatian. Maka itu empirisisme ini, golongan ini selalu dikritik karena bergantung kepada pengalaman yang mungkin hanya semata-mata subjektif saja. Nah, jadi dari perbandingan ini Nash melihat adanya kelebihan, adanya kelemahan, dan menurut Nash bahwa pendekatan yang seimbang ini memberi gambaran lebih menyeluruh tentang memperoleh pengetahuan. Jadi golongan ataupun dua posisi epistemologi ini kalau digabungkan itu lebih bagus, ya, dan pasti ini akan saling membantu, ya, saling membantu. Baik, kita akan masuk di dalam bab yang ke-8 di mana kita akan membahaskan tentang rasionalisme Christian Agustinus. Nah, Nash di sini akan merujuk kepada pemikiran Saint Agustinus yang juga merupakan tokoh besar dalam falsafah dan teologi Kristen. Jadi kita akan melihat secara ringkas tentang bab ini, di mana Agustinus sebenarnya memperkenalkan beberapa modifikasi yang signifikan di dalam pemikiran Plato tentang pengetahuan, dan penyusuan-penyusuan di mana Agustinus mengambil posisi sebagai seorang inatis, yaitu mempercayai tentang ide-ide bawahan, ya. Jadi ide-ide bawahan yang juga merupakan kondisi yang niscaya bagi pengetahuan manusia. Nah, jadi ini merupakan gabungan elemen, ya, yang dianuti oleh Agustinus dari seorang filsuf yang bernama Plato yang menganut pemikiran rasionalisme, dan juga Agustinus menggabungkan itu. Modifikasi di situ adalah ada penggabungan ide dari rasionalisme dan juga empirisisme, ya. Jadi dengan gabungan itu Agustinus menekankan bahwa akal manusia dapat memahami kebenaran tertentu, tetapi pemahaman sepenuhnya memerlukan wahyu ilahi. Nah, jadi Agustinus sebenarnya percaya bahwa akal bukan bertentangan dengan iman, ya, tetapi melengkapinya. Ya, akal membantu untuk menjelaskan, memahami ajaran iman, tetapi iman tetap menjadi asas utama kebenaran. Nah, dari prinsip-prinsip utama dalam rationalism Agustinus di sini yaitu keutamaan iman dan juga keutamaan iman atas akal, ya. Agustinus berpendapat bahwa iman adalah langkah awal menuju pengetahuan, ya. Tanpa iman manusia tidak dapat memahami realitas tertinggi, yaitu Tuhan. Nah, ini merupakan satu eliminasi, ya, dari Agustinus sendiri. Iluminasi ilahi itu sendiri buat Agustinus, ya. Dan menurut Agustinus dalam prinsipnya bahwa akal sebagai anugerah ilahi, ya.
Akal dianggap sebagai alat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memahami ciptaan dan wahyunya. Nah, kalau saya melihat ada beberapa cara Agustinus melihat, karena dia dikatakan bahwa sebelum seorang arsitek membangun satu bangunan, dia pasti terlebih dahulu mempunyai sebuah modal, ya, model dari bangunan yang ingin dia bangun. Ya, jadi ada satu sampel. Ya, demikian juga Allah mempunyai rencana sebelum dia menciptakan alam semesta. Ya, jadi ciptaan Allah menurut Agustinus di sini dipolahkan menurut ide-ide ilahi, ya. Jadi bermaksud ada ide ataupun rasio kekal, itu sudah merupakan fondasi dasar dari semua realitas yang diciptakan. Nah, jadi menurut Agustinus akal itu telah diberikan kepada Allah sebagai alat manusia untuk memahami ciptaan dan wahyunya. Ya, walaupun begitu akal manusia terbatas karena dipengaruhi oleh dosa. Nah, jadi pencerahan yang Agustinus alami ini terus membuatkan dia percaya bahwa semua pengetahuan sejati itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi pencerahan ilahi itu diperlukan untuk mengarahkan akal manusia kepada kebenaran. Ya, jadi menurut Agustinus bahwa kebenaran itu bersifat mutlak, kekal dan tidak berubah. Ya, ini sikap pemikir rasionalisme yang masih tetap kekal di dalam diri Agustinus sebagai seorang yang menganut pikir dari Plato itu sendiri, bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan dalam Tuhan yang menjadi sumber sesuatu. Nah, ini adalah gabungan juga dari teori Agustinus, ya, mengenai kebenarannya yang kekal. Nah, jadi Agustinus menolak skeptisisme, yaitu pandangan bahwa tidak ada kebenaran yang dapat diketahui. Ya, jadi kebenaran itu dapat diketahui melalui iluminasi ilahi, ya. Jadi dengan ini beliau menegaskan bahwa manusia dapat memiliki kepastian pengetahuan, ya, terutamanya tentang keberadaannya sendiri, ya, dan Tuhan. Ya, jadi kita melihat juga bahwa Agustinus merujuk kepada kebenaran teologi Kristen sesuai dengan prinsip rasional, yaitu keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui argumen rasional seperti dalam argumen ontologis dan juga kosmologis, ya. Jadi akal digunakan untuk memahami dan menjelaskan doktrin seperti Trinitas, kejatuhan manusia, dan penembusan. Namun beliau juga mengingatkan bahwa tidak semua misteri teologi dapat dijelaskan sepenuhnya oleh akal. Ya, jadi Nes menyorot bahwa Agustinus adalah seorang pelopor dalam mengintegritaskan filsafat Yunani, ya, dengan teologi Kristen. Dan pemikiran Agustin memberikan dasar bagi tradisi rationalism Kristen yang kemudian dilanjutkan oleh pemikir-pemikir yang lain seperti Thomas
Aquinas dan juga SLM. Ya, jadi kesimpulan Nash di dalam bab ini bahwa Nash mengakui sumbangan besar dari Agustinus dalam mengembangkan pendekatan rasionalnya terhadap iman Kristen. Beliau juga Agustinus juga menekankan keseimbangan antara akal dan juga iman, ya, serta pentingnya wahyu ilahi sebagai panduan utama untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kebenaran. Baik, kita sudah masuk ke dalam bab yang ke-9, di mana kita akan membahaskan tentang pemberontakan religius melawan logika. Nah, Nash di sini coba untuk membahaskan tentang reaksi dan juga pemberontakan ataupun penolakan terhadap penggunaan akal dan juga logika di dalam beberapa tradisi keagamaan. Dan dia juga menjelaskan bagaimana pendekatan yang menolak logika sering muncul sebagai respon terhadap rasionalisme dan juga empirisme yang dianggap terlalu menekan kemampuan manusia dalam memahami kebenaran ataupun mengenal Allah. Nah, di dalam konteks pemberontakan religius, kita melihat di dalam bab ini ada salah satu orang yang diangkat oleh Nash sendiri, yaitu seorang pribadi yang bernama Stacy, yang merupakan orang yang mistis, yaitu tidak percaya kepada Tuhan, bukan orang Kristen, tetapi mengkritik iman orang Kristen. Ya, jadi itu adalah satu pemberontakan religius dari luar ke dalam iman Kristen. Tetapi juga ada pemberontakan dan juga penolakan terhadap iman Kristen dari orang-orang Kristen itu sendiri, ya, seperti Kierkegaard, Brunner, Barth dan juga Torrance di sini. Jadi di dalam konteks pemberontakan religius ini adalah reaksi terhadap kita melihat dari reaksi terhadap rasionalisme dan juga empirisme, di mana tradisi keagamaan tertentu telah menolak, ya, dominasi akal dan juga pengalaman dalam memahami realitas, terutamanya ketika pendekatan ini dianggap sebagai aspek spiritual dan juga wahyu. Nah, jadi penekanan pada logika dianggap membatasi ruang lingkup iman dan juga misteri ilahi. Nah, dalam konteks pemberontakan religius ini juga ada kritik terhadap rasionalisme Kristen, yaitu beberapa kelompok keagamaan telah menolak usaha yang dilakukan oleh Agustinus yang coba untuk menyatukan iman dan juga akal. Dalam arti kata yang lain juga menggabungkan corak pemikiran rasionalisme dan juga empirisme, ya. Jadi mereka percaya bahwa logika manusia itu tidak mampu untuk memahami ataupun menjelaskan aspek ilahi yang mampu membatasi akal, ya. Jadi mereka percaya itu bahwa logika manusia tidak mampu memahami. Nah, hal yang kedua adalah tentang pendekatan irrationalism dalam keagamaan, ya. Ini lebih kepada di dalam corak pemikiran empirisme, di mana keutamaan iman atas akal, ya. Jadi beberapa tradisi menekankan iman yang murni itu sebenarnya tidak memerlukan pembuktian rasional. Jadi contohnya adalah kepercayaan dalam wahyu murni itu mereka terima tanpa memerlukan argumen logis, ya. Dan dalam pendekatan irrationalisme dalam keagamaan ini juga adalah
melihat bahwa misteri ilahi yang tidak terjangkau. Ya, jadi kebenaran ilahi itu terlalu besar untuk didekati dengan akal manusia yang terbatas. Jadi yang dilihat adalah wahyu satu-satunya jalan menuju kebenaran. Nah, seterusnya dalam pendekatan irrationalisme dalam keagamaan ini adalah penolakan terhadap filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Ya, jadi ada kelompok yang menolak filsafat atau sains sebagai alat untuk memahami kebenaran spiritual. Mereka percaya bahwa logika hanya berfungsi di dunia material dan tidak relevan untuk hal-hal rohani. Jadi kita melihat ada contoh dari beberapa contoh gerakan religius yang melawan logika. Salah satunya adalah Kierkegaard, yaitu ahli filsuf Kristen yang menekankan lompatan iman ataupun leap of faith. Ya, dia percaya bahwa hubungan dengan Tuhan adalah pengalaman eksistensial yang melampaui akal dan juga logika. Ya, juga salah satu gerakan religius yang melawan logika adalah tradisi mistisme, yaitu dengan banyak agama yaitu sering menolak penekanan pada logika dan juga mendukung pengalaman langsung ya dengan Tuhan. Seperti yang dari awal saya sebut, seorang nama yang bernama Stacy, dan juga iman agama-agama yang lain yang disebut seperti dalam agama Buddha, ya. Jadi ini adalah contoh gerakan religius yang melawan logika. Ya, jadi Nash mengkritik pemberontakan ini, yaitu ketidakseimbangan. Ya, tidak sepenuhnya. Jadi maksudnya begini, Nash mengkritik pandangan yang sepenuhnya menolak logika karena hal ini dapat menyebabkan anti terhadap intelektualisme, ya. Dan ia menekankan bahwa iman dan akal tidak harus saling bertentangan, tetapi harus saling melengkapi, ya. Jadi itu maksudnya adalah harus seimbang dari cara pemikir rasionalisme dan juga empirisme. Ya, jadi Nash juga melihat bahwa bahayanya subjektivism, ya, yang menolak logika sepenuhnya. Ya, jadi menolak logika sepenuhnya itu adalah dapat membawa kepada orang yang subjektivism, di mana seorang yang mengklaim kebenaran berdasarkan perasaan dan juga pengalaman ataupun indrawi individu semata-mata. Nah, jadi Nash juga mengkritik bahwa peran logika dalam iman, di mana logika adalah alat yang diberikan Tuhan untuk membantu manusia memahami wahyu dan menjalani hidup secara bermakna. Nah, jadi di dalam bab ini Nash menyimpulkan bahwa ada aspek iman yang melampaui akal, tetapi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara logika dan juga spiritualitas, ya. Dan pemberontakan melawan logika menuju keterbatasan pendekatan manusia untuk memahami Tuhan. Ya, tetapi logika tetap diperlukan untuk membangun kerangka pemikiran teologi yang koheren. Oke, kita akan masuk dalam bab yang ke-10, yaitu kita akan membahaskan tentang ratio dan juga agama. Ya, jadi Nash di sini membahaskan hubungan antara akal, yaitu ratio, dan juga iman agama. Ya, dalam bab ini Nash menjelaskan bagaimana tradisi filsafat dan juga teologi Kristen serta pandangan dari berbagai pemikir telah mencoba menimbangkan ratio dan agama sebagai dua elemen yang saling melengkapi
dalam mengenal Allah ataupun pencarian kebenaran. Nah, jadi di dalam bab ini kita melihat ada hubungan antara rasio dan juga agama dari segi kompleksitas relasi, yaitu agama ini sering dianggap mengandalkan iman, ya, sementara rasio berakar pada akal dan juga logika. Nah, kita melihat di dalam bab ini Aristoteles yang merupakan ahli filsuf dan juga penganut, ya, paham empirisisme, sebenarnya telah memberikan kontribusi juga yang penting di dalam rasionalisme. Jadi ada beberapa sumbangan beliau dengan menyatakan logika dan realitas, ya, di mana menurut Aristoteles bahwa logika bukan sahaja merupakan pemikiran manusia, tetapi juga dapat memahami, ya, struktur logis yang sebenarnya di dalam realita, ya, manusia. Contoh apa yang diungkapkan oleh Aristoteles juga di sini dikatakan bahwa penyangkalan terhadap logika mempunyai konsekuensi tidak hanya bagi epistemologi dan metafisika, tetapi juga bagi etika. Nah, Aristoteles juga di sini sedang memberitahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dapat dibuktikan dengan realitas, ya. Jadi ada satu kata juga dari buku ini, dari bab ini, mengatakan bahwa tidak mungkin Socrates bisa menjadi manusia sekaligus bukan manusia. Nah, ini berkenaan dengan logika dan realitas. Nah, Aristoteles juga dalam buku ini Nash mengatakan ada logika dan bahasa, ya. Jadi setiap kata ataupun istilah itu memiliki definisi yang berbagai-bagai. Ada banyak definisi dari setiap kata-kata. Cuma sekiranya ada salah satu itu bertentangan dengan definisi yang lainnya, akhirnya definisi ataupun istilah itu akan menjadi tidak ada makna lagi, ya. Juga logika dalam logika dan Allah, ya. Di sini Nash juga menulis bahwa kalau ada argumentasi tentang klaim bahwa logika manusia yang berbeda dengan logika Allah, itu merupakan klaim yang akan membatalkan dirinya dan itu merupakan omong yang kosong. Ya, dalam tradisi filsafat Kristen, rasio itu sering dipandang sebagai alat untuk memahami dan mendukung iman. Ya, jadi pendekatan tradisionalnya adalah Nash menunjukkan bahwa sejak zaman Agustinus dan juga Aquinas, ya, rasio telah digunakan untuk menjelaskan doktrin agama tanpa mengurangi unsur misteri ilahi. Nah, pandangan utama tentang rasio dan agama yaitu yang pertama adalah dari rasionalisme religius, yaitu rasio dianggap sebagai cara utama untuk memahami Tuhan dan doktrin agama. Ya, seperti Thomas Aquinas menggunakan logika Aristoteles untuk merumuskan argumen tentang keberadaan Tuhan. Ya, irasionalisme religius pula adalah menolak rasio sebagai alat yang memadai ataupun mencukupi untuk memahami agama. Ya, seperti Kierkegaard yang menekankan lompatan iman dan pengalaman exceptional dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi dalam pandangan utama untuk rasio agama ini adalah keseimbangan antara rasio dan iman, yaitu
pendekatan moderat yang mencoba menyelaraskan ratio dan agama. Ya seperti yang kita ketahui ya dari bab sebelumnya, yaitu Agustinus yang percaya bahwa iman memimpin pada pemahaman, tetapi akal dapat mendalami ya iman. Ya jadi fungsi ratio dalam agama yaitu membuktikan keberadaan Allah. Nah jadi Nash membahaskan argumen klasik seperti argumen ontologis dan juga kosmologis yang menggunakan ratio untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ya, jadi ratio digunakan untuk mentafsir wahyu agama seperti Alkitab atau ajaran gereja. Ya, jadi ratio ini akan membantu mengatasi kontradiksi ataupun pertentangan antara doktrin agama dengan pemikiran filsafat atau sains. Ya, jadi kritik terhadap ketergantungan pada ratio itu adalah keterbatasan akal manusia yang dianggap terbatas di dalam memahami Tuhan yang tidak terhingga. Ya, Nash menyoroti bahwa beberapa pemikir agama berpendapat bahwa firman adalah cara yang lebih langsung untuk berhubung dengan Tuhan ataupun berkomunikasi dengan Dia. Ya, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ya, jadi kesimpulan dalam bab ini bahwa Nash menekankan pentingnya keseimbangan antara ratio dan iman. Ya, menurutnya ratio adalah alat yang diberikan Tuhan untuk membantu manusia untuk memahami kebenaran, tetapi tidak dapat menggantikan iman. Ya, jadi agama membutuhkan ratio untuk mengartikulasikan dan mempertahankan doktrin, sedangkan ratio membutuhkan agama untuk memberikan arah kepada pencarian kebenaran. Nah, jadi untuk bab ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ratio dan agama dapat bekerja sama untuk membantu manusia untuk memahami aspek spiritual dan juga intelektual dalam kehidupan manusia. Sekarang kita masuk di dalam bab yang ke-11, yaitu kita akan membahaskan tentang ratio dan penyataan dan juga bahasa. Ya, jadi Nash menghubungkan ratio yaitu akal dan juga penyataan yaitu tentang wahyu dan juga peranan bahasa di dalam menyampaikan dan memahami kebenaran agama. Ya, Nash mengeksplorasi bagaimana konsep ini saling terkait dan bagaimana manusia melalui bahasa dan akal dapat memahami penyataan Tuhan. Nah, jadi Nash menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang Allah telah didasari oleh teori-teori tentang natur Allah, natur pengetahuan manusia, dan natur bahasa. Nah, jadi Nash juga memberitahu bahwa sehingga saat di mana dia menulis di dalam bab ini memberi tanggapan yang dibatasi pada dua poin pertama. Nah, dalam konteks ini mungkin saja untuk memberikan sekadar garis besar mengenai posisi Nash mengenai natur bahasa. Nah, jadi Nash di sini memberikan satu penerangan tentang yang pertama berkenaan dengan rasio dan juga penyataan, yaitu bahwa penyataan ilahi sebagai sumber utama kebenaran. Nah, Nash menekankan bahwa dalam agama, khususnya dalam tradisi Kristen, ya penyataan itu dianggap sebagai sumber utama kebenaran yang melampaui kemampuan rasio manusia. Jadi penyataan ataupun wahyu itu datang dalam dua bentuk, yaitu yang pertama di dalam penyataan
umum, yaitu melalui alam semesta, moral, dan juga akal manusia. Dan yang kedua, penyataan yang kedua adalah dalam bentuk penyataan yang kedua adalah penyataan khusus, yaitu melalui kitab suci dan inkarnasi Kristus. Nah, kita sudah melihat perbahasan dari bab-bab yang sebelumnya mengenai perkara ini. Jadi rasio dalam memahami penyataan, yaitu wahyu, adalah bahwa akal manusia digunakan untuk menafsir dan memahami wahyu, tetapi ia terbatas, ya. Tetapi juga rasio tidak dapat menggantikan penyataan itu sendiri ataupun wahyu itu sendiri, tetapi bertindak sebagai alat untuk menganalisis dan mengorganisasi pernyataan tersebut. Ya, jadi kita juga di dalam bab ke-11 ini Nash menekan tentang asumsi kontemporer mengenai bahasa yang sebenarnya yang menyatakan bahwa bahasa bisa memenuhi berbagai macam fungsi, dan bahasa itu dimaksudkan untuk mengerti secara metaforis dan juga non literal. Ya, Nash juga menekan tentang pandangan kaum rasionalis dan juga pendekatan kaum empiris yang berkenaan dengan bahasa, ya. Jadi peranan bahasa dalam agama adalah sebagai medium penyataan, yaitu wahyu itu sendiri, yaitu penyataan Tuhan khususnya dalam kitab suci itu bergantung pada bahasa untuk disampaikan kepada manusia. Nah, melalui pandangan kaum rasionalis bahwa bahasa itu tidak berasal daripada pengalaman manusia. Sejak lahir manusia sudah memiliki kebolehan intelektual tentang bahasa itu sendiri. Sementara bagi kaum empirisis, bahasa adalah keyakinan bahwa bahasa sama seperti pengetahuan Musa yang manusia yang muncul dari pengalaman indrawi. Ya, bahasa bertumbuh dari peniruan anak-anak terhadap penggunaan bahasa orang tua mereka. Nah, jadi bahasa itu jadi berasal usul daripada pengalaman indrawi. Ya, itu bagi pendekatan kaum empiris. Ya, sungguh pun begitu. Nash juga menyoroti bahwa bahasa adalah alat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi bersifat terbatas dan simbolik, ya. Jadi mau itu adalah dari rasionalisme ataupun dari kaum empirisisme, juga yang terpenting bahwa bahasa itu memiliki fungsi, ya, memiliki fungsi untuk menyatakan sesuatu yang adalah berhubungkan tentang pengetahuan tentang Tuhan. Ya, jadi keterbatasan bahasa manusia yaitu tidak dapat sepenuhnya menggambarkan Tuhan yang transenden. Ya, oleh itu ada banyak teologi bersifat analogis, yaitu menggunakan perbandingan di mana memberikan satu gambaran tentang sifat-sifat Tuhan. Ya, jadi Nash membahaskan pentingnya ilmu tafsir ataupun hermeneutika di dalam memahami teks agama.
Ya, jadi kesalahan interpretasi bahasa dapat menyebabkan salah paham terhadap wahyu. Nah, jadi antara hubungan antara ratio dan juga bahasa, yaitu bahwa akal ataupun ratio itu membantu supaya kita boleh memahami penyataan ya bahasa wahyu itu sendiri, yaitu ratio digunakan untuk menafsirkan secara simbolik, metafora, dan struktur bahasa dalam kitab suci. Ya, dengan ratio manusia dapat mengevaluasi konsistensi dan koherensi doktrin agama. Ya, jadi kritik terhadap ketergantungan berlebihan pada ratio dan bahasa, di mana Nash mengingatkan bahwa meskipun penting, ratio dan bahasa tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk memahami Tuhan. Wahyu harus diterima dengan iman, bukan hanya melalui analisis logis ataupun linguistik. Ya, jadi tantangan teologi modern, yaitu persoalan berkenaan dengan ambiguitas bahasa, di mana Nash membahaskan bahwa bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks agama itu seringkali terbuka untuk berbagai interpretasi. Ya, jadi hal ini akan menimbulkan tantangan dan memastikan kebenaran teologi yang konsisten. Ya. Jadi tantangan teologi modern juga dalam bahasa, yaitu bahasa dalam dialog sains dan agama. Ya, jadi Nash menyebut bagaimana bahasa agama seringkali dianggap sebagai simbolik, sedangkan bahasa sains bersifat deskriptif. Ya, jadi ia menekankan perlunya memahami perbedaan di dalam dialog antara agama dan sains. Nah, jadi Nash menyimpulkan bahwa ratio, penyataan, dan bahasa saling melengkapi dalam pencarian manusia terhadap kebenaran dan mengenal Allah. Ya, jadi penyataan memberikan kebenaran yang tidak dapat dicapai oleh ratio, sementara bahasa dan ratio membantu manusia memahami dan menyampaikan pernyataan tersebut. Ya, jadi namun begitu, manusia harus mengakui keterbatasan akal dan bahasa serta kebergantungan pada iman untuk memahami kebenaran yang lebih mendalam. Nah, jadi di dalam bab ini menekankan pentingnya integrasi antara elemen-elemen di dalam teologi dan bagaimana keterbatasan bahasa dan ratio untuk memperingatkan manusia tentang keagungan dan misterinya Tuhan yang transenden, dan sehingga manusia dapat menemui titik kebenaran tentang Allah itu sendiri. Baik, sekarang kita sudah masuk di dalam bab yang terakhir di dalam karyanya Ronald H. Nash mengenai buku Firman Allah dan juga Akal Budi Manusia. Jadi di bab yang terakhir ini, bab yang ke-12, kita akan membahaskan tentang penyataan dan Alkitab. Ya, di mana Nash membahaskan peranan penyataan ilahi, khususnya sebagaimana tercermin di dalam Alkitab, yaitu bahwa sumber utama kebenaran dalam tradisi Kristen. Nash juga mengeksplorasikan hubungan antara penyataan ilahi, kepercayaan kepada Alkitab, dan bagaimana ratio membantu memahami isi Alkitab. Nah, kita mengetahui bahwa kaum Injili sama-sama memiliki keyakinan bahwa Allah telah menyatakan kebenaran mengenai dirinya di dalam kitab suci. Namun ada perselisihan pandangan di kalangan kaum Injili ini, yaitu mengenai hubungan antara penyataan dan juga Alkitab. Ya, sebahagiannya ini sebenarnya disebabkan oleh munculnya gap Hume, ya, dan juga dinding Kant
di dalam pemikiran Injili kontemporer. Ya, sungguh pun begitu, ini merupakan satu peluang untuk orang lebih berpikir, lebih kritis untuk memahami sepenuhnya bagaimana iman Kristen itu memperolehi keyakinan dan juga pengenalan akan Allah. Nah, jadi kita melihat definisi di dalam penyataan itu sendiri, bahwa penyataan ada dua jenis, yaitu penyataan umum, di mana penyataan tentang Tuhan yang diberikan kepada semua manusia melalui alam dan juga hati nurani dan akal. Ya, jadi contohnya itu adalah tentang keindahan dan keteraturan, ya, alam menunjukkan keberadaan Sang Pencipta. Nah, yang kedua adalah tentang penyataan khusus, yaitu wahyu langsung dari Tuhan kepada manusia, terutama melalui firman-Nya dalam Alkitab dan dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, penyataan ini memberikan informasi yang lebih mendalam dan spesifik, ya, tentang sifat Tuhan, kehendaknya dan rencana keselamatan. Nah, jadi secara lebih ringkas, Alkitab sebagai penyataan khusus, yaitu merupakan inspirasi Allah ataupun inspirasi ilahi, yaitu Nesh menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan secara langsung oleh Roh Kudus sehingga memiliki otoritas mutlak bagi umat Kristen. Ya, namun begitu harus perlu difahami bahwa sungguh pun Alkitab ada yang memegang begini, bahwa seluruh penyataan itu harus dikonfirmasikan oleh Roh Kudus sendiri lewat dari penulisan Alkitab itu. Jadi apapun yang tercatat di dalam Alkitab itu haruslah atas dari pemurnian Roh Kudus itu sendiri. Sungguh pun begitu, catatan-catatannya ada dalam Alkitab itu sendiri, tidak semuanya yang harus harus melalui penyataan Roh Kudus dahulu, maksudnya diterangi oleh Roh Kudus dulu baru dapat diterima, karena memang sesungguhnya penulisan Alkitab itu adalah atas tuntunan dan ilham Roh Kudus itu sendiri. Tetapi untuk mendapatkan pengetahuan dari apa yang telah ditulis itu tidak selalunya berdasarkan tafsiran-tafsiran yang lebih mendalam, karena tulisan-tulisan itu sendiri sudah menyatakan lebih jelas, ya, lebih jelas tentang apa yang dituliskan dalam Alkitab itu sendiri. Ya, jadi meskipun ditulis oleh manusia, penulis Alkitab dipimpin oleh Tuhan sehingga isi Alkitab tetap benar tanpa kesalahan dalam hal iman dan juga praktik, ya. Jadi itulah keunikan Alkitab yang dianggap berbeda dari teks-teks yang lain karena bersifat transenden dan juga mengungkapkan kebenaran ilahi yang tidak dapat dicapai hanya melalui akal manusia. Nah, dan seterusnya hubungan antara penyataan dan juga ratio, ya. Jadi peranan ratio, yaitu Nash menekankan bahwa ratio memiliki peranan penting dalam memahami dan mentafsir Alkitab, ya. Jadi perlu, ya. Namun akal manusia masih terbatas dan membutuhkan bantuan Roh Kudus untuk memahami makna terdalam dari penyataan ilahi. Nah, jadi ketergantungan pada wahyu, ya, Nash berpendapat bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya memahami Tuhan melalui akal atau pengalaman saja, melainkan memerlukan wahyu khusus seperti yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, jadi pentinglah hermeneutika untuk interpretasi, ya, interpretasi Alkitab, ya, yaitu Nash sendiri menyatakan bahwa perlu metode tafsir yang baik, ya, untuk memahami pesan Alkitab secara benar.
Nah, jadi kesalahan interpretasi dapat terjadi jika pembaca tidak memerhatikan konteks, sejarah, budaya, dan bahasa asli Alkitab. Ya, jadi bahasa dalam dan penyataan di mana Alkitab menggunakan bahasa manusia untuk menyampaikan kebenaran ilahi, sehingga beberapa bagian bersifat simbolis, metaforis, dan juga analogis, yaitu dapat difahami oleh manusia. Dia juga memperingatkan agar tidak mentafsir seks secara literal tanpa memahami maknanya dalam konteks asli. Nah, Alkitab dan otoritas teologi, di mana Alkitab sebagai dasar teologi. Jadi Nash sendiri menyatakan bahwa Alkitab harus menjadi dasar utama dalam menyusun doktrin dan keyakinan teologi. Segala argumen teologis harus diuji berdasarkan penyataan dalam Alkitab, ya. Jadi kritik terhadap subjektisms, ya, Nash mengkritik pendekatan yang menempatkan pengalaman pribadi atau tradisi manusia di atas authority Alkitab. Dia sendiri menegaskan bahwa Alkitab adalah standar kebenaran yang tidak boleh diubah, Ya, jadi karena penganut subjektism ini seringkali suka untuk menukar-nukar, ya, mengubah-ubah. Jadi inilah kritik terhadap yang mengamal terhadap subjektism. Jadi tantangan kontemporer terhadap Alkitab yaitu dalam skeptisism, ya, skeptisism modern, di mana Nash sendiri membahaskan tantangan dari filsafat modern yang meragukan keabsahan Alkitab sebagai penyataan ilahi. Sejak dari awal kita sudah membaca bahwa ada banyak bentuk-bentuk serangan dan juga penolakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Demikian juga Alkitab itu pasti ada banyak tidak boleh diselami, bahkan tidak absah, ya. Jadi beberapa kritik menyatakan bahwa Alkitab hanyalah hasil karya manusia yang dipengaruhi oleh budaya kuno. Nah, inilah salah satu tantangan, ya, kontemporer terhadap Alkitab. Juga relevansi Alkitab juga, Nash membela, ya, relevansi Alkitab bagi kehidupan modern, yaitu menegaskan bahwa pesan moral dan spiritualnya tetap relevan sampai setiap zaman. Nah, jadi kesimpulan dari bab yang terakhir ini, Nash menekankan bahwa Alkitab adalah wahyu Tuhan yang tidak tergantikan dan merupakan sumber prima ataupun sumber utama kebenaran bagi umat Kristen. Meskipun ratio dan pengalaman memiliki peranan dan dalam memahami penyataan iman kepada Alkitab sebagai firman Tuhan yang otoratif adalah esensi dari kepercayaan Kristen. Ya, jadi Nash sendiri mendorong pembaca untuk mendekati Alkitab dengan hormat, terbuka, dan kebergantungan pada Roh Kudus untuk memahami, ya, penyataan ilahi yang sungguh-sungguh. Ya, jadi bab ini telah menawarkan, ya, landasan penting sebagai diskusi golongan teologi dan juga apologetik, ya, terutama di dalam bagaimana cara untuk memahami Alkitab dan menerima Alkitab sebagai wahyu Tuhan. Dan Nash juga menekankan bahwa setiap tindakan melarikan diri dari ratio, ya, dan dari logika berarti melarikan diri dari realitas. Jadi segala
kemungkinan-kemungkinan dari akal manusia yang masih bersifat skepticism itu haruslah ditolak, karena itu akan memunculkan orang-orang yang agnos dan juga akan menjadi seorang atheist.